Saya akan berbagi praktik baik. Ini merupakan penugasan saya sebagai CGP, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Rembang, untuk mendiseminasikan budaya positif. Belum berdiri tadi. Tadi masih ingring-ingring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, perkenalkan saya Rindarti Fathurrohmah, CGP angkatan 6 dari Kabupaten Rembang, ingin menyampaikan diseminasi budaya positif dari modul 1.4 yang akan kita diskusikan bersama. Sebelumnya, nanti selain modul 1.4, saya juga akan menyampaikan prolog ringkasan dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3, sehingga ada keterkaitan atau hubungan antara satu modul dengan yang lainnya. Baik, jadi tujuan pembelajarannya bahwa CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep inti dalam modul budaya positif. Ya, nanti dalam aksi nyata ini Bapak Ibu, karena harus didiseminasikan dan harus diunggah ke channel YouTube, maka izinkan kami untuk merekam dari proses dokumentasi yang sudah kita lakukan hari ini. Yang kedua dan ketiga, ini tujuannya adalah membagikan pemahaman dan pengalaman serta penerapan kepada rekan-rekan yang ada di sekolah dan mendokumentasikan proses dan tahapan yang dianggap penting. Terus ya, jadi di modul 1.1 Bapak Ibu, KHD ini menjadi kiblat arah pendidikan kita, bahwa dikatakan KHD bahwa dalam proses mendidik itu pada dasarnya adalah menuntun anak menjadi manusia yang merdeka. Ya, merdeka itu berarti dia mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, dan dia bisa memerdekakan dirinya sendiri sesuai dengan sikap dan kehendak yang diinginkannya. Dalam menuntun, guru harus menjadi among. Maka dalam konsepnya KHD itu guru diibaratkan sebagai pekebun atau tukang kebun. Jadi dalam proses penyemangan biji, nanti dalam proses perawatannya itu diharapkan petani atau tukang kebun ini akan mencabut misalnya gulma atau hama yang ada di sekitarnya, atau membasmi jamur-jamur yang mungkin akan mengganggu tumbuh kembang dari biji tersebut. Saya ambil dari akronim dimensi, sasaran, dan sub-elemen yang ada pada profil pelajar Pancasila. Jadi S-nya itu adalah santun. Tentu kita sepakat bahwa pasca pandemi COVID ini anak-anak mengalami degradasi moral gitu ya. Kita coba sampaikan di forum guru penggerak. Untuk Semanekra ini saya ambil visi Semanekra yang spektakuler, jadi lebih banyak sasaran, lebih banyak dimensi yang perlu kita wujudkan bersama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Harapannya nanti mereka bisa berpikir, bertindak, mencipta, dan proses memerdekakan dirinya sehingga murid tersebut bisa mandiri dan bertanggung jawab. Ini visi besar, maka visi besar itu juga harus diimbangi gitu ya dengan budaya yang baik. Budaya ini bisa dilakukan ketika ada karakter yang baik. Karakter bisa dilakukan jika dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu. Baik. Nah, ini tugas kita bersama Bapak Ibu, bahwa kita perlu menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa, karena kita amati siswa-siswa kita motivasinya masih motivasi ekstrinsik. Bagaimana mereka menghindari ketidaknyamanan, bagaimana mereka menghindari adanya hukuman. Nah, ini yang perlu kita ubah paradigmanya, bahwa yang penting di sini adalah menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi seperti ini, saya berangkat pagi kenapa gitu ya.
Kalau biasanya mereka berpikir saya ingin berangkat pagi agar tidak terlambat dan tidak mendapat hukuman dari tim STPKS misalnya. Biasanya kan seperti itu. Nah, ini sebetulnya yang perlu ditata ulang paradigma mereka, bahwa motivasinya harus kita arahkan menjadi bahwa saya ingin bangun pagi atau saya ingin berangkat sekolah lebih pagi karena saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Kita berpikiran bahwa hanya individu itu sendiri atau murid itu sendiri yang bisa mengontrol atas perilaku dirinya. Jadi wali kelas juga nggak bisa mengontrol, STPKS juga tidak bisa mengontrol, kepala sekolah juga tidak bisa mengontrol terhadap perilaku yang akan dipilih oleh individu itu. Jadi di sini pentingnya kita, peran guru, untuk memilih posisi kontrol mana yang nanti akan kita ambil. Sebagai penghukumkah, sebagai temankah, sebagai pemantaukah, sebagai manajer, atau sebagai pembuat merasa bersalah. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, di teori motivasi itu dikatakan bahwa perilaku manusia itu didasari oleh 3 hal, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Bapak Ibu, banyak dari siswa kita yang perilakunya masih didominasi di nomor 1, yaitu menghindari ketidaknyamanan. Contoh ketika mereka misalnya melakukan upacara, ketika atributnya mereka mempersiapkan atribut atau mereka mempersiapkan diri untuk melakukan upacara, ya, mereka berupaya untuk melengkapi atribut-atribut yang dikenakan itu dalam rangka untuk menghindari hukuman. Jadi nanti kalau misalnya saya nggak pakai topi, saya akan dipisah dari barisan, itu kan sebagai hukuman untuk mereka. Nah, kebanyakan siswa kita, saya amati dari anak-anak wali saya atau dari kelas-kelas yang lain, itu motivasinya masih di nomor 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Belum di nomor 3. Di nomor 2 adalah mereka mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, ini yang biasanya kita jarang lakukan, yaitu apresiasi atau pujian kepada siswa kita. Bentuk-bentuk pujian, bentuk-bentuk apresiasi, kalian hebat, kalian anak yang manis misalnya, atau kalian jadi penghargaan dalam bentuk verbal itu juga mereka butuhkan, karena pada dasarnya siswa kita itu masih dalam mencari pengakuan atau eksistensi, termasuk dari kita Bapak Ibu Guru. Sementara motivasi tertinggi itu ada di nomor 3. Mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang agak berat Bapak Ibu. Ya, mereka ingin jadi pribadi yang mandiri, mereka ingin jadi pribadi yang bertanggung jawab, mereka ingin jadi pribadi yang berintegritas. Ini motivasi yang jarang kita jumpai pada murid-murid kita di sini. Baik. Nah, tentang teori hukuman dan penghargaan. Ini ada 2 ilustrasi Bapak Ibu. Yang sebelah kiri itu adalah salah satu contoh bentuk hukuman yang diterapkan di tim STPKS, bahwa ketika terlambat mereka ada tugas untuk membersihkan setidaknya ya bagian teras atau bagian halaman depan sekolah kita. Apa itu hukuman? Bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas yang gagal. Maka biasanya mereka setelah memperoleh hukuman biasanya akan merasa malu atau minder atau nggak enak sama teman ketika mereka kembali kepada kelasnya. Sementara yang dimaksud dengan penghargaan adalah pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Ini saya ambil dari Pramuka Butika. Pada saat kegiatan di pendopo ini saya melihat ada penghargaan mungkin yang didapatkan oleh salah satu siswi kita, entah itu dalam bentuk buku atau dalam bentuk bingkisan, dan itu menjadi identitas yang baik bagi mereka. Nah, ini yang belum kita terapkan Bapak Ibu, tentang keyakinan atau kesepakatan kelas. Bu, saya sudah menerapkan gitu ya. Gurin, saya pernah kok melakukannya ya.
Tapi mungkin saja murid-murid kita lupa dengan kesepakatan yang kita buat pada saat awal semester atau pada saat awal tahun ajaran. Ya, jadi keyakinan kelas itu apa? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Bapak Ibu sudah kersa menunggu dan terima kasih yang sudah membantu sarpranya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar pada manusia termasuk pada siswa-siswa kita di sekolah kita, Bapak Ibu, yaitu kebutuhan akan bertahan hidup. Ini diantaranya berarti makan, minum, gitu ya, istirahat, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan diterima. Nah, ini mungkin menjadi menjadi PR kita bersama karena banyak siswa-siswa yang belum merasakan kasih sayang secara utuh dari kedua orang tua mereka ketika mereka di rumah, sehingga kebutuhan akan rasa diterima ini kemudian mereka luapkan di sekolah. Jadi mereka mencari perhatian, mereka dengan tidak mengerjakan tugas misalnya, mereka butuh perhatian kita. Mereka kemudian kebebasan. Nah, maka kadang mereka menginginkan jam-jam kosong. Itu karena apa? Mereka ingin kebutuhan akan kebebasan. Jadi mereka bisa jalan-jalan, mereka bisa jadi pengawas di kelas yang lain, mereka bisa memantau kelas yang lain, berkeliling untuk melihat temannya di kelas lain yang sedang diajar. Itu sebetulnya kebutuhan kebebasan. Ya, tapi tidak serta-merta kemudian kita artikan atau kita istilahkan mereka sedang berkeliaran misalnya, karena sebetulnya mereka sedang menuntut hak untuk kebebasan. Tapi tentu kita juga tahu bahwa ada aturan dan ada tata tertib yang berlaku di sekolah kita. Kemudian yang keempat, kesenangan. Ya, termasuk kemarin forum gelar karya spektakuler itu dalam rangka memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Jadi mereka bisa berbahagia. Setidaknya dalam satu hari mereka tidak mendapatkan pelajaran, yaitu kesenangan bagi mereka. Jadi mereka mengungkapkan kesenangannya dalam bentuk berbeda-beda. Ya, ada yang dengan bahagia atau yang gembira menikmati gelar karya. Ada juga yang sudah tidak sabar untuk segera pulang. Itu sebagai bentuk kesenangannya sebetulnya. Jadi sebagai kebutuhan akan penguasaan. Ya, penguasaan ini bisa diartikan ketika mereka menjadi juara kelas, atau mereka berhasil menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru, atau mereka berani tampil dalam gelar karya. Ini berarti dia butuh untuk diakui eksistensinya. Itu kebutuhan akan penguasaan. Baik. Ini posisi kontrol Bapak Ibu. Ya, yang atas ini fotonya Bu Deni. Posisi kontrol sebagai teman. Jadi menganggap bahwa murid ini sebagai mitra. Jadi kayak teman sebaya yang diajak ngobrol, mereka juga sebagai orang dewasa. Jadi posisi kontrolnya ke posisi sebagai teman. Sementara yang bawah Bapak Ibu yang saya ambil dari videonya Bu Yuli. Ya, itu Bu Jani dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, saya berani kalau sama Bu Jani, sebetulnya Bu Jani sebelahnya ada Bapak Ibu guru, cuma tidak saya tampilkan. Ya, karena kalau Bu Jani kan sudah saya anggap sebagai adik saya sendiri, jadi saya berani. Ya, jadi di konsep guru penggerak Bapak Ibu, hukuman itu tidak boleh ada. Ya, hukuman itu harus dihilangkan dengan menggantinya dengan konsep segitiga restitusi. Nanti kita coba lebih lanjut membahas tentang segitiga restitusi. Nah, yang di bawah itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Next. Apa sih posisi kontrol sebagai penghukum? Jadi di sini posisi guru sebagai penghukum itu biasanya mereka menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, hukuman fisik misalnya, ya wes kamu terlambat, silahkan sekarang lari keliling lapangan 7 kali misalnya. Nah, itu berarti posisi sebagai penghukum, karena apa yang dilakukannya itu tidak ada hubungannya dengan hukuman yang diterimanya. Jadi bukan merupakan konsekuensi. Beda dengan seperti ini misalnya, ya, kamu belum mengerjakan tugas misalnya,
maka kamu harus meluangkan waktu istirahatmu untuk mengerjakan tugas ini terlebih dahulu, baru nanti 5 menit terakhir kamu boleh mengerjakan tugas. Itu namanya konsekuensi, Bapak Ibu. Kalau di konsepnya Ki Hajar Dewantara, itu konsekuensi diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah konsep menghukum. Jadi menghukum itu ya, satu tidak nyambung, dua bagi anak cenderung menyakitkan, ya, baik itu dengan hukuman fisik seperti tadi atau dengan hukuman verbal seperti ini misalnya, patuhi aturan saya, atau awas besok kalau kamu masih terlambat, ya, rasakan sendiri. Itu berarti hukuman verbal. Itu berarti posisi kontrol kita sebagai penghukum. Oh iya, nah, itu gurunya sebagai guru cakra. Ini posisi kontrol sebagai penghukum, ya. Jadi sebetulnya kalau di konsepnya Ki Hajar itu posisi yang terakhir yang nanti sebagai manajer itu dianggap posisi yang solusi yang baik atau win-win solution. Tapi setidaknya untuk siswa di sini tentu kita tidak bisa berkiblat pada satu posisi saja yang paling baik, karena tentu saja kita harus melihat juga kondisi dan keadaan pada saat itu, begitu. Yeah. Next. Nah, kemudian posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya nada suara gurunya itu relatif lebih melemah atau seperti ini. Ya Allah, nang kok gak sampai ngerjak ke tugas itu kenapa nocong? Saya mesake burin nek ke randang digarap ngene iki lak burin iso didukani kepala sekolah misalnya. Itu berarti posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya dengan seperti itu, biasanya anak-anak itu menjadi iba atau tumbuh empatinya, sehingga mereka segera mengerjakan tugas yang kita dawuhkan atau kita tugaskan. Tapi jangan salah Bapak Ibu, motivasi yang mereka bangun dalam konsep mengerjakan tugas ini masih motivasi ekstrinsik. Iya yo, berarti nanti saat burin yo, misalnya terus didukani kepala sekolah gara-gara saya tidak mengerjakan tugas, kan berarti nilai itu kosong, berarti nanti pas rapat kan berarti burin akan didukani ya. Itu berarti motivasinya dia untuk mengerjakan itu belum terbangun motivasi intrinsik, tapi berupa motivasi ekstrinsik. Di posisi ini biasanya murid akan merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi kalau kita sudah membangun kedekatan dengan siswa, misalnya kalau misalnya mereka kita perlakukan sebagai pembuat merasa bersalah, ya biasanya mereka akan merasa kecewa atau merasa bersalah dengan sikap yang sudah dilakukannya. Ini biasanya kalau di pembelajaran di tingkat sekolah menengah atas biasanya kita sudah lakukan posisi kontrol teman. Jadi kita menganggap siswa-siswa kita itu sebagai orang yang menuju ke arah dewasa, tingkat remaja akhir. Jadi kalau kita ngobrol selayaknya sebagai seorang sahabat atau teman. Kali ini nggak apa-apa, nanti tapi tetap dikerjakan ya tugasnya. Berarti itu posisinya sebagai posisi teman. Kita masih mengarahkan, kita masih berbincang atau sharing gitu ya. Di sini tingkatannya sudah agak lebih tinggi daripada posisi pembuat merasa bersalah sebagai pemantau. Jadi posisi pemantau ini bisa diartikan sebagai pengawas. Jadi bertanggung jawab atas siswa yang diawasi dan berdasar aturan atau konsekuensi yang sudah ada. Mengambil shortcut atau jalan pintas. Kalau enggak pemantau, teman ya pembuat merasa bersalah. Atau kalau lebih ekstrim biasanya penghukum begitu. Ya. Nah, ini yang bisa kita tanyakan kepada siswa, misalnya apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi kalau misalnya dia terlambat, terus ke depannya biar nggak terlambat bagaimana. Nah, seperti itu posisi kontrol manajer institusi. Nah, ini yang diharapkan ketika nanti ada permasalahan kita bisa melakukan 3 langkah dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas mereka. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan kembali keyakinan atau nilai-nilai universal yang diyakini sebagai hal yang baik tersebut. Ya, yang salah
oh iya berarti kali ini kamu salah ya dengan kamu terlambat, berarti kamu belum bla 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 ya, itu berarti validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan berarti oh berarti setelah ini kamu yang harus dilakukan apa, bukankah keyakinannya kita harus bertanggung jawab untuk bisa tepat waktu dan seterusnya. Itu berarti menanyakan kembali keyakinan yang sudah disepakati bersama. Upload deh Bapak Ibu, sudah di akhir kegiatan. Jadi saya berharap dengan kita belajar bersama tentang budaya positif, terutama di lingkungan sekolah ini, saya berharap bisa menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena kebiasaan yang baik itu akan mendukung karakter yang baik. Karakter yang baik itu akan mendukung tradisi atau budaya yang positif juga. Ya, maka jelas butuh kontribusi dan kolaborasi dari kita semua. Ya. Memang bukan hal yang mudah, tetapi jika dimulai dari kita, dimulai dari hal-hal yang kecil dan dimulai dari saat ini juga, saya yakin tidak ada yang mustahil, atau saya yakin ke depan ya Semanitra bisa jauh lebih spektakuler. Terima kasih untuk atau demi tujuan pendidikan mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, saya tutup kegiatan diseminasi ini. Terima kasih atas rawuhnya. Ada pertanyaan mungkin yang bisa disampaikan ke saya? Nanti kalau saya nggak bisa menjawab, nanti ada tutor sebaya yang sama-sama. Karena terus terang Bapak Ibu, mempelajari modul dalam waktu 1-2 hari itu tentu bukan hal yang mudah dan bisa tuntas gitu ya, apalagi di sela-sela kesibukan mengajar saya. Tetapi kalau Pak Adib, karena kebetulan guru BK, waktunya kan jauh lebih banyak, sehingga biasanya malah beliau itu lebih pro gitu ya, kalau saya lebih noob ya. Bahasa gamer. Oh iya, bahasa gamer ya. Ya, baik, monggo ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi seperti ini menarik ya buat saya, karena yang selama ini kita terapkan di SMA Kragan terutama saya ini, maaf sekali, bukan berarti apa ya istilahnya membela diri, bukan, tapi ini kita share untuk istilahnya sharing lah bagaimana yang terbaik untuk murid-murid kita. Selama ini yang saya terapkan di sini, misalnya walaupun dalam hati tidak seperti itu ya, saya itu kalau ngomongnya mesti banter, karena memang dulu saya itu termasuk orang lapangan, jadi kalau mungkin tidak ngomong banter ya tidak sampai ke telinga anak-anak. Nah ini ya mungkin kalau sekarang tidak ke lapangan lagi, mau ke membiasakan untuk di ruangan supaya tidak ngomongnya banter, itu agak apa istilahnya ya, karena sudah terbiasa ngomong itu mesti banter. Kemudian yang berikutnya, saya juga ada sedikit ganjalan, apakah harus untuk membiasakan anak atau mungkin mendidik anak, istilahnya itu yang namanya pendidikan itu kan dari yang tidak baik menjadi baik, kemudian yang baik menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau istilahnya dari kelompok atau mungkin masyarakat yang mempunyai latar belakang misalnya pendidikan yang mungkin istilahnya pendidikannya tidak gitu, nah itu gimana caranya? Apakah seperti itu yang harus kita lakukan atau seperti yang biasa kita lakukan? Maksudnya masuk ke sekolah terlambat, atau mungkin malah masuknya itu sehari masuk, dua hari Baik, terima kasih Umi untuk pertanyaannya yang bisa saya sampaikan. Ini juga belum tentu baik dan belum tentu bisa diterapkan di sini, tapi
ini adalah wawasan baru atau paradigma baru, begitu. Jadi bukan berarti yang sudah kita lakukan selama ini kurang baik, Bapak Ibu, ya. Tentu kita sudah mempertimbangkan, ya, hal-hal yang kita lakukan untuk menangani permasalahan anak. Tentu ada pertimbangan-pertimbangannya. Apa yang sudah Bapak Ibu guru sudah lakukan dalam rangka mendampingi tumbuh dan kemajuan pertumbuhan belajar dan kemajuan anak ini juga sudah baik, ya. Perlu kita apresiasi juga. Cuma saya memang menawarkan paradigma baru berdasarkan modul yang sudah saya dapatkan, begitu. Artinya jika ada hal-hal tertentu, ya, bukan berarti misalnya posisi manajer yang saya tawarkan paling baik itu kita terus nggak boleh melakukan posisi kontrol penghukum misalnya, juga tidak demikian. Tentu kita lihat dulu kasus yang terjadi. Ya, pernah saat itu Budian juga ingat bahwa saya juga sempat ada salah satu kolaborasi Bapak Ibu. Jadi antara guru mapel, antara wali kelas dan antara guru BK termasuk di kesiswaan dan kurikulum dan semua komponen warga sekolah ini mendukung dalam proses kemajuan belajar anak. Kalau misalnya wali kelasnya pengen anaknya maju tetapi tidak ada dukungan dari guru mapel dan tidak ada dukungan dari komponen sekolah yang lain, tentu hal ini menjadi hal yang berat, begitu. Jadi itu Budian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rin, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semuanya dan terutama untuk anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Bu Rin. Saya Zulkifli, guru dari SMA Negeri 1 Kragan, sangat senang sekali setelah mendapatkan diseminasi dari Bu Rin mengenai budaya positif di sekolah. Kami harap teman-teman, Bapak Ibu guru semua dapat menerapkannya di SMA Negeri 1 Kragan ini dengan penuh kebahagiaan dan bisa kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Bu Rindati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami dapat mendapatkan budaya positif dari diseminasi kali ini. Kami para guru dapat memahami apa itu segitiga restitusi. Terima kasih atas diseminasi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.